Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Masih tentang family first, saya akan membawakan masih tema tentang kesehatan mental yang saya beri judul hari ini recomposition atau rekomposisi. Ya. Apa maksudnya rekomposisi ini, saudara-saudara? Nanti kita akan simak bersama-sama. Kalau kita lihat pelajaran yang telah saya bawakan, khusus tentang kesehatan mental, kita sudah bicara soal kesehatan mental dan rohani keluarga, lalu mindful dan personal recovery. Saya harap saudara bisa mengingat pelajaran-pelajaran ini atau kembali melihatnya di YouTube. Dan hari ini kita akan melihat soal rekomposisi atau recomposition. Kalau kita lihat emotion ini, saudara ya, emoji ini ya, dari cemberut, lalu datar sampai kepada smile ya, senyum. Kita melihat ada perubahan di situ. Dan di dunia media digital saat ini, seringkali ekspresi kita bisa ungkapkan dengan emoji-emoji yang ada tersedia di WA, di chat FB atau IG atau media sosial kita lainnya, saudara ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar ini lagi, saudara, kira-kira apa yang saudara bisa muncul di pikiran saudara? Yang terimajinasi di pikiran saudara waktu saudara lihat gambar ini? Ada benang kusut di situ, namun ketika dia bercerita, ya ini kisahnya mungkin suami istri, bercerita kepada seseorang, maka benang kusut itu mulai bisa disusun kembali. Nah, bicara tentang kesehatan mental itu kesehatan pikiran, kesehatan perasaan yang mungkin saja kusut seperti benang. Tetapi ketika kita ngobrol dengan orang yang tepat, maka kekusutan itu mulai terurai dan menjadi teratur, saudara. Kalau lihat gambar ini lagi, ya, ada emoji marah, cemberut, lalu ada lowbat di situ, ada juga benang kusut lagi. Inilah yang terjadi pada mental setiap kita. Bisa saja kita marah, cemberut, pikiran kita seperti benang kusut. Bisa kita burn out, kita seperti lowbat, kita bingung mau ngapain lagi, mau buat apa. Inilah yang terjadi pada kesehatan mental kita, saudara. Dan ini realita. Dan ini tidak kebal, tidak ada seorang pun yang kebal dengan ini, kecuali Tuhan Yesus tentunya. Tapi Tuhan Yesus pun mengalami pergumulan mental dalam batas-batas tertentu, saudara. Sehingga di Taman Getsemani dia mengatakan apa? Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Sampai keringatnya mengucur seperti darah, ya. Itu pergumulan mental yang dialami Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, bicara soal rekomposisi, kalau kita mau bentuk tubuh, itu ada 3 cara yang biasanya dilakukan. Di dalam dunia fitness, dunia pembentukan tubuh atau yang berhubungan dengan itu, ada 3 cara yang biasanya dilakukan untuk kita membentuk tubuh. Yang pertama, bulking. Bulking itu yang disebut pembesaran otot, ya. Kita makan protein banyak, ya, karbo banyak mungkin kalau perlu supaya punya energi untuk bisa membesarkan otot-ototnya. Bulking namanya. Dia memakan kalori lebih banyak dari biasanya untuk energi sehingga energi itu bisa diubah menjadi otot. Bulking. Kemudian ada yang namanya cutting. Cutting ini pengurangan lemak secara sederhana. Jadi dia melakukan program diet rendah kalori supaya lemaknya kurang, ya. Lalu ada yang ketiga yang merupakan perpaduan dari bulking dan cutting adalah yang disebut recomposition atau rekomposisi. Ini adalah meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak secara bersamaan. Jadi kalau kita mau tubuh kita ideal, bagus kelihatan bentuknya, maka kita harus memilih 3 program diet ini. Apakah bulking, cutting, atau recomposition, saudara. Nah, paling banyak dianjurkan, tentu tergantung kasus setiap orang. Kalau misalnya dia gemuk sekali, maka biasanya dianjurkan cutting terlebih dahulu. Jadi dia mengurangi kalorinya
Nanti sambil pelan-pelan dia meningkatkan massa ototnya. Tapi biasanya orang cutting dulu. Nanti setelah pada posisi tertentu baru mulai recomposition, saudara. Ini teori di dalam pembentukan tubuh. Nah, gambaran ini saya ingin berikan kepada saudara karena waktu kita bicara kesehatan mental, itu in other word, dengan kata lain kita bicara pembentukan tubuh rohani kita, tubuh mental kita, tubuh pikiran kita yang nggak kelihatan ini, saudara. Kalau badan kita bisa kelihatan, ketahuan orang suka olahraga atau tidak. Ketahuan orang kalau push up tiap hari atau enggak. Nah, seperti gembala saudara nih, badannya udah mulai bagus kan? Belum bagus-bagus banget. Itu karena push up tiap hari. Tiap hari push up gitu. Mulai dari awalnya pertama kali itu 2 tahun lalu saya mulai itu 3 kali aja susah. 2 kali, sekarang 20 kali saudara mulai. Pernah beberapa waktu lalu sampai 50 kali. Ya, sekarang saya mulai kurangi, yang penting 20 kali tapi sering. Bisa pagi 20 kali, siang 20 kali, malam 20 kali. Kalau habis makan nggak tenang rasanya kalau nggak olahraga, nggak jalan, nggak push up. Nah, ini kita mencoba untuk rekomposisi, meningkatkan massa otot, mengurangi lemak, dan makan saya mulai atur. Ya, terasa di perut saya kalau saya makan sayuran banyak, makan daging, makan tempe, makan tahu, makan yang protein dan serat yang bagus, perut saya enak. Begitu saya makan sembarangan, itu sudah jadi nggak enak. Karena apa? Tubuh sudah mulai menyesuaikan, saudara. Nah, seperti itulah yang terjadi pada mental kita sebenarnya. Kalau kita biasa diisi yang baik, lalu tiba-tiba diisi yang tidak baik, kita akan mengalami penyakit dalam tanda kutip perut mental itu. Karena kita biasa diisi yang baik, tiba-tiba diisi yang tidak baik, jadi kita jadi penyakit perut mental itu. Bisa paham yang saya maksud, saudara-saudara? Karena memang apa yang terjadi atau apa yang kita alami di dunia fisik biasanya merupakan prinsip atau mendapatkan prinsip-prinsip yang sama di dunia rohani, di dunia mental, saudara. Jadi bicara kesehatan mental seperti bicara kesehatan fisik, maka kita harus bicara juga soal rekomposisi mental. Nah, saudara-saudara, dengan perbandingan pembentukan tubuh tadi, bulking, cutting, dan rekomposisi, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kalau kita mau menjaga kesehatan mental kita, maka kita perlu juga rekomposisi. Tentu ada beberapa prinsip yang agak berbeda, saudara, dalam rekomposisi di fisik dan di spiritual. Maksudnya kalau di fisik kita butuh yang namanya lemak. Tidak mungkin tubuh kita ini nggak ada lemak sama sekali. Kita bisa sakit dan tidak sehat. Nah, kalau rekomposisi, kalau bahasanya Alkitab, buang semua kekhawatiran, buang semua kecemasan. Jadi contoh rekomposisi itu adalah contohnya mengurangi kecemasan, khawatir, dan memperbesar iman. Kita analogikan di sini walaupun dalam batas tertentu, ya. Kita menganalogikan kecemasan dan kekhawatiran itu seperti lemak membandel yang ada di tubuh kita. Terutama di lemak perut nih. Ya. Lalu kita perbesar iman, saudara. Nah, mungkin kita bisa menganalogikan dengan cara begini. Kekhawatiran di dalam hal tertentu itu bagus. Misalnya kalau kita berbuat dosa, kita jadi khawatir. Jadi direkomposisi seperti itu maksud saya. Jadi kalau kita buat dosa, kita khawatir kalau kita belum memperbaiki diri. Jangan kita khawatir akan hari esok mau makan apa gitu. Jangan seperti itu maksudnya. Ya, kalau kita mengubah kekhawatiran itu menjadi sebuah tindakan bertanggung jawab, yaitu bekerja supaya saya tahu saya makan apa besok karena ada uang hari ini. Nah, itu bagus. Jadi direkomposisi kecemasan, kekhawatirannya menjadi sebuah bentuk tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Bisa paham yang saya maksud dengan rekomposisi ini? Ini yang saya maksud rekomposisi, mengurangi kecemasan, khawatir, kalau perlu mengubahnya, mindsetnya diubah lalu memperbesar iman kita. Ini akan menjaga kesehatan mental kita, saudara, rekomposisi. Dalam Efesus pasal 4 ayat 21, mari kita lihat dasar Alkitabnya. Kita baca yuk, kalau saudara bisa jangkau. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesuaikan. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. That is mental, saudara. Ini mental. Supaya kamu dibaharui dalam mentalmu. Kalau dalam bahasa saya, supaya kamu direkomposisi di dalam mentalmu. Lalu ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Nah, saudara, proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru adalah proses rekomposisi tubuh rohani. Semua bilang rekomposisi tubuh rohani. Ya. Seperti kita mau mengurangi lemak dan memperbesar otot, maka demikianlah proses rekomposisi tubuh rohani itu. Kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi menanggalkan manusia lama itu bukan semua diambil lalu dikenakan manusia baru. Enggak kayak gitu prosesnya, saudara. Proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru itu proses rekomposisi. Karena emosi itu ada di dalam hidup kita. Dan kita berinteraksi dengan orang, kecemasan, kekhawatiran, berinteraksi dengan permasalahan hidup sehari-hari itu bisa saja ada. Tetapi kita perlu rekomposisi itu semua supaya lewat itu kita bisa memperbesar otot rohani kita. Bisa paham, saudara? Makanya Tuhan izinkan penderitaan juga supaya kita bisa merekomposisi tubuh mental, tubuh rohani kita. Jadi proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru memang adalah proses yang saya sebut di sini rekomposisi mental. Nggak heran di pasal 4 ayat 25 di ayat selanjutnya itu dikatakan gini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Artinya apa? Ada rekomposisi. Ya. Jadi dusta dibuang lalu benar. Apakah orang langsung tidak berdusta lagi biasanya? Enggak kan? Bisa saja dia punya potensi berdusta lagi. Jadi rekomposisi terus, saudara. Buang dusta, berkata benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan kalau dia tidak berdusta lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah pada batas tertentu itu normal aja dan wajar saja, saudara. Tetapi harus dibatasi. Jangan berbuat dosa dengan amarahmu. Itu intinya ya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah, kecewa, kepahitan, kita bisa memberikan landasan kepada iblis di dalam mental, pikiran, perasaan rohani kita. Ayat 28 lagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Jadi saudara lihat, dalam proses rekomposisi mental, itu harus ada tanggung jawab dari seseorang. Jadi salah satu proses recovery personal, atau personal recovery, pemulihan diri, itu adalah seseorang harus diajar untuk bertanggung jawab. Dalam proses klinis di dunia kesehatan mental, saudara, kalau proses klinis, biasanya dokter atau terapis yang menterapi orang, ya, itu dia akan memberikan tanggung jawab kepada seorang yang diterapinya. Kenapa? Karena dia harus mengembangkan kepercayaan diri, mengetahui bahwa ada potensi di dalam dirinya, dan dia diberikan satu tanggung jawab. Itu untuk membantu yang saya sebut rekomposisi. Ya. Jadi orang yang mencuri jangan mencuri lagi, baiklah ia bekerja keras. Artinya ada tanggung jawab dalam rekomposisi itu. Bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Awalnya dia bekerja untuk dirinya sendiri, mencukupi kebutuhannya dalam konteks ini, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, sehingga akhirnya dia merasa useful, berguna. Gitu. Dia menjadi berguna dan dia karena dia bekerja keras, dia bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan akhirnya dia bisa membagikan sesuatu. Itu membantu proses terapi kepada seseorang yang mengalami
gangguan kesehatan mental, saudara. Kemudian ayat 29, jangan ada perkataan kotor. Oke, kita kembali dulu ke ayat 28 tadi. Jadi seseorang itu, saudara, mulai mengalami gangguan kesehatan mental karena dia terisolasi kan. Merasa terisolasi, merasa nggak berguna. Kenapa dia mengisolasi dirinya? Karena dia ngerasa nggak berguna. Nggak ada lagi orang yang mau dengerin saya, nggak ada lagi orang yang mau pakai saya. Gitu. Jadi dia nggak merasa berguna. Gitu. Akhirnya dia mengalami gangguan yang lebih parah. Nah, itu sebabnya orang-orang seperti ini dapat dibantu dengan diberikan tanggung jawab pada batas tertentu sehingga dia bisa melihat potensinya. Oh, ternyata saya berguna. Dan kalau orang sudah merasa tidak berguna itu bahaya sekali, saudara. Dia bisa sampai mengakhiri dirinya sendiri. Itu bahaya sekali, ya. Nah, ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara lihat ada rekomposisi. Mengenakan atau menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, itu harus ada rekomposisi. Perkataan kotor dibuang, kalau pakai bahasa yang agak lebih halus dikurangi, karena kan orang tuh tidak mungkin berubah secara instan, benar nggak, saudara? Ada proses. Kebiasaan dia hari-hari ngomong kotor, nggak mungkin tiba-tiba langsung berubah. Kadang-kadang pasti ada potensi mau maki orang tapi dia tahan. Nah, itu mulai ada rekomposisi di situ. Jadi orang nggak mungkin berubah instan, perlu proses. Ini yang dimaksud mengurangi sampai menghabisi perkataan kotor dan mulai membangun kebiasaan berkata yang baik untuk membangun orang lain. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dia ngerasa berguna lagi. Dengan perkataannya orang bisa terbangun. Dengan perkataannya orang merasa bisa hidup lagi. Jadi ada rekomposisi di situ, saudara, dalam hal kesehatan mental. Ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Ini rekomposisi lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang. Dikurangi pelan-pelan, dibuang. Jadi dibuangnya itu dengan cara apa? Dikurangi pelan-pelan sampai habis. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi kalau kita bicara dalam kategori proses, maka itu dikurangi pelan-pelan sampai habis. Enggak instan langsung dibuang begitu, ya. Karena mengobati kepahitan itu enggak gampang, saudara. Perlu pelepasan lama untuk melepaskan segala akar pahit itu. Dia lama, butuh proses berhari-hari, butuh konseling berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun kalau parah sekali, sampai dia bisa benar-benar pulih secara total. Karena dia mulai membuangnya pelan-pelan, melepaskan pengampunan pelan-pelan, saudara. Dan itu sangat sulit bagi banyak orang yang mengalami hal itu. Lalu digantikan, direkomposisi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan itu dengan ramah seorang terhadap yang lain. Kalau orang yang punya banyak kepahitan, biasa salah satu ekspresinya dia susah ramah sama orang. Susah, saudara. Ya, walaupun ada orang yang pintar menyembunyikan tentunya, karena manusia ini kompleks sekali, saudara. Ada yang dalam hatinya menangis tapi ekspresinya ketawa gitu. Jadi kalau Alkitab, maksud Alkitab, apa yang dalam di hati itu terekspresi di mulut, itu dalam batas tertentu benar. Tapi manusia ini licik, makanya Alkitab juga bilang hati itu licik kan. Dia ngomongnya ya tapi di mulutnya tidak. Itu bisa itu. Ya, jadi maksudnya Tuhan yang tahu yang mana yang benar gitu. Manusia belum tentu bisa nilai orang dari perkataannya, karena hati siapa yang tahu. Tapi Tuhan tahu yang di hatimu keluar di mulutmu. Jadi Tuhan tahu kamu munafik. Di hatimu tidak, di mulutmu ya. Tuhan tahu gitu. Yamu itu ya yang benar atau yang ya yang tidak gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu. Sungguh-sungguh manusia bisa menilai saja. Tapi ada ilmu-ilmu kan, membaca wajah, apa itu istilahnya?
mikro wajah gitu, mikro ekspresi dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya bahwa manusia itu kompleks sekali, itu poin saya di situ, saudara ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tidak gampang untuk ramah bagi orang yang punya kepahitan, saudara. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Wah, ini lebih susah lagi. Tetapi dikasih tahu situ, kamu harus mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini nggak gampang. Perlu rekomposisi yang panjang, saudara. Nah, itu sebabnya untuk menjaga maupun memulihkan kesehatan mental kita, kita perlu mendukung diri sendiri untuk mencapai tujuan kita. Kita ada orang-orang yang tahu dirinya mengalami gangguan kesehatan mental dan dia mau berubah, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Nah, salah satu caranya adalah kita harus mendukung diri sendiri untuk mencapai tujuan pemulihan itu. Dalam hal ini kita perlu iman sebagai kunci untuk membuka potensi diri kita. Nah, bagi saudara mungkin iman ini kok kayak awan-awan gitu ya. Kok kesehatan mental diperlukan iman? Nah, apa yang saya maksud dengan iman di sini, saudara? Tentu ada penerapan praktisnya. Jadi iman itu penting untuk kita membuka potensi diri kita, karena untuk menjaga kesehatan dan memulihkan kesehatan mental kita, kita perlu mendukung diri kita sendiri untuk mencapai tujuan itu. Jadi diperlukan iman, itu fondasi sekali. Kalau orang sudah begini, saudara, saya nggak mungkin sembuh, saya nggak mungkin ampuni dia. Nah, itu sudah bukan langkah iman tuh. Tapi kalau dia ngomong begini, dia benar-benar nyakiti saya, dia benar-benar membuat saya pahit, tapi saya akan coba untuk mengampuni walaupun sulit. Nah, itu langkah iman, itu maksudnya. Dia mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Itu yang saya maksud iman di sini. Dia cemas, dia akui kecemasannya, dia tidak deny, dia tidak menyangkal kecemasan dan kekhawatirannya, tapi dia mulai mengambil langkah iman seperti sering muncul dalam kitab Pemazmur. Meskipun aku khawatir dan cemas, aku tahu Tuhan bersamaku. Amin. Ini yang saya maksud iman itu, saudara. Kecemasan, kekhawatiran itu bisa saja muncul di dalam mental kita, pikiran, perasaan kita. Tapi kita harus mengambil langkah iman, mengambil tanggung jawab atau mendukung diri sendiri untuk mencapai personal recovery itu. Itu sebabnya saya catat di sini, iman kita terapkan. Jadi bukan iman yang awan-awan, saudara, yang nggak jelas itu seperti apa langkah praktisnya. Tapi iman yang saya maksud di sini adalah iman yang kita terapkan dengan mengembangkan keterampilan manajemen diri kita. Self-management skill, saudara. Kita perlu belajar bagaimana mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita dengan cara yang sehat. Makanya banyak orang kuliah konseling itu, saudara, bukan untuk mengkonseling orang tujuan utamanya. Bukan untuk dia jadi konselor dan bisa mengkonseling orang. Kebanyakan orang kuliah konseling itu tujuan awalnya satu, menyembuhkan diri sendiri. Nanti setelah dia sembuh, baru mulai perlahan-perlahan dia mulai menyadari, saya juga butuh menjadi alat, saya juga harus jadi alat Tuhan untuk menyembuhkan orang dengan pengalaman-pengalaman pahit yang saya alami di masa lalu. Jadilah dia konselor. Biasanya seperti itu kan. Nah, ini Vini tahu nih. Jadi kita perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan serta perilaku kita dengan cara yang sehat. Ini self management, ya, manajemen diri. Ya, kita perlu belajar gimana mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sehat itu, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan catat gini, Filipi 4 ayat 6, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Saudara lihat, Alkitab menunjukkan gimana caranya personal recovery. Alkitab tidak mendinai bahwa kekhawatiran itu ada. Tapi dikasih tahu jangan khawatir mengenai apapun. Khawatir itu ada, tapi jangan khawatir. Terus gimana caranya supaya nggak khawatir, gitu kan? Maka diberikan tanggung jawab untuk mendukung diri kita sendiri.
Kita harus mengambil tanggung jawab sebagai langkah iman untuk mendukung diri kita sendiri. Makanya disebutkan dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Jadi kamu harus berdoa. Paksa dirimu berdoa, ajukan permintaanmu kepada Allah. Ini adalah salah satu langkah iman, mengembangkan keterampilan manajemen diri supaya kamu bisa mengelola pikiran dan perasaanmu. Berdoa, diam di hadirat Tuhan itu dapat menjadi salah satu cara yang sehat untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Karena saya percaya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia pasti akan menolong kita. Amin, saudaraku. Apa yang kalian perlukan, apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Jadi beritahukan kepada Tuhan, ceritakan semua kekusutan di pikiranmu ini, ceritakan sampai dia mulai terurai itu. Gitu. Dan saya percaya waktu kita bawa dalam doa, Roh Kudus mulai bekerja dalam hati pikiran kita, memberi damai sejahtera sehingga yang kusut-kusut itu mulai bicara atau mulai tersusun dengan baik. Ayat 7, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Kok bisa kita bicara sama Tuhan bisa sembuh? Nah, itu maksudnya. Sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu. Ini jaminan firman Tuhan. Hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ayat 8. Baca. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. Nah, ini self management skill, saudara. Kita harus mengembangkan cara berpikir yang sehat, cara berperasaan yang sehat. Alkitab kasih salah satu tips, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Sama seperti kamu mau membentuk otot, mengurangi lemak, kamu harus isi dirimu dengan makanan-makanan yang sehat, yang rendah kalori, yang berprotein tinggi. Nah, gitu kira-kira. Dan latih olah tubuhmu untuk latihan beban, kardio yang cukup, sehingga benar-benar kamu bisa mengalami rekomposisi itu. Body recomposition, saudara. Rekomposisi tubuh. Demikian dengan rohani kita, mental kita. Kita perlu rekomposisi. Caranya apa? Isi dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis dan baik. Ada lagunya kan? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam terjemahan yang biasa, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil dan suci, pikirkanlah. Semua yang manis dan apa? Dan sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Kalau kita mikirinnya tiap hari, aduh kenapa itu orang bikin saya khawatir, kenapa itu orang ya mengecewakan sekali. Kita pikirin itu, mental kita terganggu. Kenapa si A itu begini, kenapa si B itu begini, gitu ya. Mental kita jadi terganggu. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang bernilai, fokus mengembangkan potensi dalam diri kita, sebagai langkah iman kita ambil tanggung jawab untuk merekomposisi mental kita. Semua yang pahit, semua amarah, semua cemas, semua khawatir, kita rekomposisi, kita buang dan kita isi dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji. Maka ini akan membantu personal recovery kita, pemulihan diri kita, saudara. Jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, kata Rasul Paulus kepada jemaat saat itu. Baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Dalam konteks kita mendidik anak, saudara, kita perlu juga menjadi teladan. Karena bagaimanapun dalam proses rekomposisi, seseorang membutuhkan model, membutuhkan teladan. Ya. Makanya saya berusaha untuk menjaga fisik saya juga. Salah satu titik perubahan saya itu, saudara, satu kali saya berdiri di depan kaca di kamar kita.
Waduh, ini saya kok kecil, perut saya besar. Ininya kecil, perut besar, kerempeng kurus saudara. Saya bilang, wah nggak bisa kayak gini saya jadi hamba Tuhan. Bagaimana saya bisa jadi teladan untuk menjaga kesehatan rohani kalau kesehatan fisik saya modelnya kayak gini. Titik balik dari situ saudara, saya mulai. Sampai 2 tahun ini saya sudah mulai jalani. Ya, saudara bisa mulai lihat perubahan pada Pak Gembala saudara ini. belum banyak tapi sudah mulailah ya. Benar ya? Ya. Kenapa? Saya mau jadi teladan. Mau kasih tahu bahwa prinsip-prinsip di dalam kerohanian itu mirip sekali dengan prinsip-prinsip di dalam kita menjaga tubuh. Kalau kita mau jaga tubuh rohani kita, kita harus perhatikan makanan. Kita harus latih otot rohani kita. Doa, baca Alkitab, dan bergumul dengan Tuhan lewat berbagai permasalahan hidup itu melatih otot rohani. Demikian kita di latihan fisik. Kita angkat beban, kita push up, kita kardio, bakar lemak, lari, jalan, harus mulai dilakukan demi kesehatan tubuh. Nah sekarang nih saya lagi target nih six pack. Kayaknya sulit sih, tapi mudah-mudahan bisa. Maksud saya ngomong gini apa? Untuk menginspirasi, ayo anak-anak muda, ya. Ya, kita bisa. Nah, dengan begitu kita mengerti bahwa tubuh rohani itu penting untuk kita bentuk. Alkitab katakan latihan badani terbatas gunanya, bukan gak ada gunanya, terbatas gunanya. Tapi ibadah, latihan rohani itu mengandung janji baik untuk saat ini maupun yang di dunia akan datang. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan model kesehatan rohani kalau di kesehatan jasmani kita nggak bisa tunjukin modelnya, gitu. Makanya kita harus berusaha. Dalam hal ini saya berusaha untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita harus menjaga kesehatan mental dan rohani kita, dan harus kelihatan dari fisik kita juga. Mumpung masih bisa, karena kalau orang yang sudah usia tertentu sangat sulit sekali. Walaupun masih bisa dengan intens, tapi tentu sangat sulit. Rekomposisinya akan sangat sulit sekali, saudara ya. Tentu ada batas-batas usianya, saudara ya. Nah itu sebabnya dimulai dari sekarang kita harus belajar merekomposisi mental. Sebab tidak ada kata terlambat. Efesus 4 ayat 23. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo kita baca 1, 2, 3. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Rekomposisi mental. Hati pikiranmu dibaharui seluruhnya. Jadi kalau kita memperbaharui pola pikir, memperbaharui kebiasaan, kita rekomposisi, kita dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih positif dan sejahtera secara mental. Gak mungkin orang mengalami kesehatan mental yang baik kalau dia gak pernah rekomposisi semua kepahitan, kemarahan, kecemasan, dan berbagai distres yang ada di dalam emosinya itu, saudara. Dia harus mulai merekomposisinya, menggantikan dengan yang disebut dalam Alkitab, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, menerapkan iman itu adalah dengan mengembangkan keterampilan manajemen diri kita. Jadi kalau saya katakan tadi kita harus punya iman untuk merekomposisi mental, itu iman itu kita terapkan dengan mengembangkan keterampilan manajemen diri. Ini bisa di next. Kita harus develop self management skill kita, saudara. Itu artinya kita mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Sebab yang bisa jaga kesehatan fisik kita hanya kita. Kalau sudah sampai dokter itu obat. Kalau sudah sampai herbal itu suplemen. Tapi kita harus ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Makananmu adalah obatmu, bukan obatmu adalah makananmu. Harus ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Ini langkah iman, saudara. Sama seperti mental dan rohani. Konselor, orang yang pendeta gitu ya, pastor, hanya bisa memicu saudara, men-trigger saudara, atau membantu dalam batas tertentu untuk personal recovery saudara. Tapi seorang yang mau pulih, dia harus mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia harus menyadari bahwa saya harus berubah, saya harus melihat potensi-potensi dalam diri saya, dan itu yang saya kembangkan.
Nanti perlahan-lahan semua yang jelek itu akan terbuang, saudara. Dengan bertanggung jawab untuk diri sendiri, maka kita mengurangi rasa, ini yang penting, mengurangi rasa menjadi korban dan meningkatkan rasa berdaya. Kalau kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, maka kita mengurangi rasa jadi korban. Kok saya dilahirkan seperti ini? Kok saya mengalami masalah ini? Kok gara-gara orang itu saya jadi begini? Gara-gara kejadian ini saya jadi begini. Kita mengurangi rasa menjadi korban. Gara-gara orang tua saya asuh saya begini sehingga saya jadi begini. Nah, ini mengganggu kesehatan mental kita. Maka kalau kita ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri, siapa saya adalah tanggung jawab saya di hadapan Tuhan yang menciptakan saya, maka kita mengurangi rasa menjadi korban. Waktu kita mengurangi rasa jadi korban, maka kita meningkatkan rasa berdaya kita. Saya punya kemampuan, saya punya potensi. Oke, kelemahan saya ini, tapi saya punya kemampuan ini dan saya mau kembangkan di sini. Kita meningkatkan rasa berdaya kita. Nah, saya catat di sini lagi, saudara. Ini slide-slide terakhir. Ketika kita mengurangi pengalaman menjadi korban, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang tua. Oh, saya dulu diasuhnya kayak gini, makanya jadi kayak gini, gitu kan? Kita nyalain orang tua jadinya. Kita nyalain pola asuh, walaupun memang itu tidak dapat disangkali. Memang bagaimanapun itu membentuk diri kita. Tapi untuk mengalami personal recovery, kita harus rekomposisi. Kita nggak bisa hidup dalam kesalahan masa lalu. Kita harus mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Oke, semua yang di masa lalu membentuk saya saat ini, tapi saya mau berubah. Ini yang disebut langkah iman. Yang diterapkan dengan apa? Dengan mengembangkan self management diri kita. Kita harus memasukkan semua hal yang baik, yang berguna, sehingga kita nanti tidak lagi menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan orang lain yang mungkin pernah membuat hidup kita pahit, cemas, khawatir, takut. Kita tidak menyalahin mereka lagi. Dan kemudian bersamaan dengan itu, karena ini rekomposisi, itu seperti kita mengurangi semua lemak-lemak jahat. Bersamaan dengan itu kita meningkatkan otot kita, meningkatkan pengalaman memberdayakan diri kita. Artinya apa? Kita menggunakan potensi yang ada, kita menambah pengetahuan, kita menambah keterampilan, mengubah kebiasaan, habit, mengubah pola hidup kita. Bahkan kalau memang perlu kita rekayasa lingkungan. Di dalam mendidik anak kita harus merekayasa lingkungannya. Kalau biasa lingkungannya mereka terus pegang-pegang HP, sampai di sini nggak boleh. Harus direkayasa lingkungannya. Nah, makanya Samuel tuh, kalau dia tinggal di sini, HP-nya saya batasi, saya rekayasa lingkungannya. Tiap pagi kalau dia ada berdoa, harus direkayasa lingkungannya, saudara. Itu untuk apa? Untuk membentuk otot rohani, mengurangi pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh anak-anak. Nah, saudara bisa menerapkan itu di dalam mendidik anak saudara kalau saudara punya anak. Kalau untuk diri kita, bagi yang belum nikah, belum punya anak, kita bisa membentuk diri kita, rekomposisi mental kita. Jangan lagi menyalahkan orang-orang, jangan lagi menyalahkan masa lalu, sebab itu nggak ada gunanya. Itu mengganggu, itu membuat kita stres, saudara. Tapi kita fokus pada kemampuan, kita fokus pada empowering diri kita, memberdayakan diri kita dengan melihat potensi. Kita fokus pada menambah pengetahuan, keterampilan, dan mengubah kebiasaan hidup kita. Kalau perlu kita merekayasa lingkungan kita. Makanya karena kalau saya mau fitness mahal, pendeta nggak cukup uangnya fitness. Jadi saya akali beli alat-alat yang murah-murah, ya dumbbell satu-satu gitu. Yang serba murah sudah. Harus direkayasa lingkungannya, diubah pola hidupnya, gitu. Jadi harus begitu. Kalau enggak ya nggak bisa membentuk otot dan mengurangi lemak, nggak bisa. Makanannya dikondisikan. Semua yang masuk ke dalam tubuh, mental juga harus dikondisikan. Kalau tiap hari kita nontonnya film Korea, nanti hidup kita jadi penuh drama. Ya kan? Saudara bisa paham yang saya maksud? Jadi jangan nanti kita lihat ngalami masalah, ingat kayak film Korea, oh ekspresinya artis itu kayak gini. Jadi kita dramatisasi diri kita sendiri, saudara.
Kalau pada hal yang bagus mungkin bagus. Tapi jangan cuma masalah kecil kita ikuti pola artisnya di film gitu. Baper gitu ya. Susah gitu. Ya bukan enggak boleh nonton film Korea, boleh nonton aja. Tapi jangan itu sampai mengganggu kesehatan mental kita, itu maksudnya. Jadi kita harus mengurangi pengalaman menjadi korban dan meningkatkan pengalaman memberdayakan diri. Amin. Itu penting sekali. Kita harus ubah pola hidup, mindset kita, cara berpikir kita. Kalau perlu kita rekayasa lingkungan kita, rekayasa kebiasaan, habit kita, sehingga kita mengalami yang saya sebut di sini rekomposisi mental. Inilah yang Alkitab sebut menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itu yang disebut rekomposisi mental. Jadi sebagai kesimpulannya gini saudara ya. Kalau saya sebut kita merekomposisi mental itu harus dimulai dari memiliki iman. Bisa di next. Maka kesimpulannya gini, memiliki iman itu yang saya maksud adalah kita mengurangi kecemasan dan memperbesar iman. Ibarat tubuh mengurangi lemak-lemak jahat, lalu kita memperbesar otot kita, rekomposisi. Itu dilakukan secara bersamaan. Lalu terapkan dengan mengembangkan keterampilan manajemen diri, termasuk mengolah makanan, itu manajemen diri. Mengolah makanan, apa yang kita makan secara jasmani dan terutama dalam hal ini secara rohani, secara mental. Kita harus kelola. Ya. Terapkan kemampuan manajemen diri. Kemudian belajar kelola pikiran, perasaan dan perilaku kita dengan cara yang sehat. Bagaimana kita merespon dengan baik dan benar. Kemudian ambil tanggung jawab untuk diri sendiri. Itu penting sekali. Saya nggak mau salahin orang lain. Kalau saya sudah begini, inilah saya dan saya mau rekomposisi. Nggak usah salahin orang tua, nggak usah salahin yang lain-lain. Memang kita nggak bisa deny, nggak bisa sangkali itu berpengaruh membentuk sampai kita ada saat ini. Pacar, teman-teman itu membentuk diri kita sampai saat ini. Putus dengan pacar, putus dengan pasangan, itu membentuk diri kita sampai saat ini. Tapi nggak usah salahin masa lalu. Ya, ambil tanggung jawab untuk diri sendiri. Oke, saya ada saat ini. Kalau saya mau berubah, saya harus rekomposisi yang ada. Masukkan makanan yang baik, latih otot-otot mental rohani kita untuk kita bisa mengurangi kecemasan, kekhawatiran dan gangguan mental lainnya dan memperbesar iman kita. Jangan terus ngerasa jadi korban. Kembangkan dan berdayakan potensi diri kita. Tambahkan pengetahuan. Ubah kebiasaan pola hidup dan memang kalau perlu kita rekayasa lingkungan. Ini untuk diri kita maupun untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Saudara, anak yang sedang mengalami hal-hal seperti ini. Harus direkayasa lingkungannya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin mulai membatasi gadgetnya, membatasi HP-nya. Atau lalu mengkondisikan dia untuk selalu berharap berdoa kepada Tuhan, mengkondisikan dia untuk rajin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dan lain-lain. Ini yang dimaksud salah satunya sebagai rekayasa lingkungan, saudara. Bahkan kalau memang dalam kasus tertentu sampai harus pindah kota. Kadang gitu, saudara. Ada kepercayaan orang-orang dulu, saudara ya. Kalau dia sakit lama, itu namanya harus diubah. Saya pernah pelayanan di Kalimantan, dalam PKL. Ada seorang anak yang mengalami gangguan mental. Cuma kan waktu itu tidak ngerti, belum ngerti saya soal gangguan kesehatan mental kan. Anak itu anak muda, ya anak muda saya, karena saya PKL tanggung jawab pelayanan remaja dan pemuda. Itu dia mengalami gangguan kesehatan mental, saudara. Cuma waktu itu saya belum ngerti, taunya berdoa aja gitu kan. Kasihan sekali, saudara. Ya, dan akhirnya keluarganya bingung, kumpullah tua-tua di desanya dengan keluarganya. Ini anak ini menurut kepercayaan adat kita harus diubah namanya. Berharap dengan diubah namanya maka dia akan terbantu untuk mengalami perubahan. Nah, diubah namanya, saudara, dari nama A jadi nama B gitu misalnya. Lalu saya pergi pulang dari PKL itu, saya kembali ke Kota Makassar. Dia datang berobat ke Makassar dengan orang tuanya. Meninggal di Makassar, saudara. Aduh, saya sedih sekali. Waktu itu belum mengerti yang kayak gini. Taunya doa-doain aja. Saudara. Saya percaya kuasa Tuhan. Cuma memang Tuhan
kadang mau kita melayani dengan cara yang baik, yang tepat untuk terapi seperti itu. Tapi poin saya di sini adalah ada kepercayaan orang-orang mengubah nama untuk membantu pemulihan, tapi ternyata itu tidak. Nah, kita harus mengubah kebiasaan, pola hidup, merekayasa lingkungan kita. Itu yang pasti akan menolong kita berubah. Bukan ubah namanya saja, tapi kita harus mengubah pola hidup. Kebiasaan, kita harus rekayasa lingkungan kita. Kebiasaan kita mungkin nonton drakor berjam-jam harus diubah, nggak boleh lagi gitu. Kebiasaan nonton film lama nggak boleh lagi, harus diubah kebiasaannya. Bukan nggak boleh nonton film sama sekali, saya juga suka nonton film. Tapi berapa waktu ini sudah nggak pernah lagi, sudah. Hampir nggak ada waktu nonton film. Ya. Jadi kemudian kita perlu rekayasa lingkungan, itu penting sekali. Dan pastinya di atas itu semua, di dalam itu semua, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Dia pasti akan jaga dan dia pasti akan memulihkan kesehatan mental kita. Inilah yang saya sebut rekomposisi mental. Saudara dapat sesuatu, amin? Ada penyegaran, ada perspektif yang saudara dapatkan, amin? Terakhir ayat ini kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Baca 1, 2, 3. Jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa.